Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumit tamam wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Hadratul habaib wal asatidzah, bil khusus para asatidzah dari Maspurah, Majelis Asatidzah Peduli Umat Rasulullah, para pemuka masyarakat, pengurus-pengurus masjid, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk pemilik toko besi, toko-toko makanan yang sempat hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, syukur kita ditemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam atas junjungan agung Nabi besar Muhammad SAW. Kehadiran anak ini Bapak Ibu karena merasa memiliki tanggung jawab terhadap Maspurah, karena termasuk dari sekian pendiri Maspurah. Jadi diusahakan hadir dalam majelis ini, tapi biasa galak diduduk kung terakhir ceramah. Semenjak 2 bulan ini dimintakan untuk ceramah terdahulu dan tak baca ikut sampai habis, karena harus ada tugas yang diselesaikan jam 10 sampai jam 11. Alhamdulillah, rencana terdirinya Maspurah ini tidak ada lain untuk mengumpulkan umat Islam, menyatukan suara dan sama-sama saling mengingatkan ke dalam kebaikan. Alhamdulillah, asatis muda yang dituai oleh Ustadz Umar Said dengan usianya namun semangat muda beliau. Jadi yang muda-muda ini ikut kumpul dengan satu tujuan adalah untuk menyampaikan risalah Allah, risalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Ustadz Solihin yang begitu jauh, rumah beliau lebih jauh dari Ustadz Umar Said. Beliau balik ke arah Tanjung Siapi-Api sana, perbatasan antara Mubah dengan Palembang, Banyuasin dengan Palembang. Tapi beliau masih menyempatkan diri untuk hadir dalam acara seperti ini. Namun ketenangan beliau lebih tenang dari ustadz-ustadz yang lain, karena beliau sedang ngisi takziah. Jadi lado tagihan dulu baru balik ke sini. Yang lain ini dari maghrib tadi katik tagihan. Ya, waktu itu beliau senyum-senyum. Ya. Bawa pagi. Alhamdulillah, di sini hadir macam-macam lah. Ini dengan pendidikan yang ada dari pondok, dari universitas, ada dosen segala macam yang memiliki gelar yang ada. Yang jelas ini Bapak yang hadir ini MSI kalau ini masih istri satu, masih satu istri ya. Alhamdulillah. Tujuan kita hadir acara seperti ini Bapak Ibu tidak ada lain kecuali mengisi kesempatan hidup yang ada. Karena manusia yang paling menyesal di akhirat adalah orang yang memiliki modal waktu di dunia tapi tidak diisinya dengan hal yang baik. Jangankan kerugian itu 1 tahun waktu terlewat,
1 detik pun seseorang akan menangis darah di hadapan Allah, bahasanya. Sangkin nyeselnya tuh sampai nangis darah, bahasanya. Penyesalan yang sangat nyesel. Sangkin sudah habisnya baju mata, tinggal darah yang keluar. Sangkin ngapo, saat di dunia ada 1 waktu, 1 detik waktu yang dia bisa berbuat kebaikan, tapi tidak diisinya dengan yang baik. 1 detik waktu yang diisi dengan nilai kebaikan, dinilai di akhirat kaget ribuan tahun jumlahnya. Jadi timbangannya tuh Masya Allah. Hal itu akan datangnya penyesalan di akhirat. Maka itu keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan terhadap diri kita tentang penyesalan itu kita pakailah dulu waktu di dunia, sehingga kita baca memanfaatkan kesempatan itu diisi dengan hal kebaikan. Kira-kira macam ini be. Kalimatan khafifatan ala lisan, saqilatan fil mizan, habibatan 'indar rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kira-kira 2 kalimat yang diucapkan gampang di lidah. Kalimat itu ditimbang di akhirat kakek memberatkan timbangan, memberatkan timbangan sebelah kanan. Dan kalimat itu kalau diucapkan oleh seorang hamba, Allah dengarnya senang. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kira-kira kita nyebut kalimat itu lama ke apa lah? Ngabis ke tak 2 hari? Sebulan? Semenit tak? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Semenit? Tak sam? Tapi nilainya yang sebegitu besar di hadapan Allah. Maka itu wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jadi kalau kita lupa kepada Allah, Allah jadikan kita ni lupa dengan diri kita. Artinya kita ni dihilangkan oleh Allah Ta'ala kesadaran kita ni sebagai hamba. Kesadaran kita berada di dunia ni Allah hilangkan, sehingga tidak baca kita ngisi nilai kehidupan itu dengan hal yang positif, dengan hal yang tidak manfaat. Itu kalau sedetik, kalau semenit, kalau 1 jam, kalau 1 minggu, kalau 1 bulan, 1 tahun. Oleh karena itu kembali kepada individu masing-masing. Tinggal kita laha makasabat wa alaiha maktasabat. Besar kecil yang akan didapatkan balasan di akhirat seukuran dari apa yang dia buat waktu di dunia. Macam tadi ada yang ngurusi masjid. Bilal tadi maksudnya mandi kong mati. Hah? Mandi kong meninggal. Berapa tahun? 20 tahunan. Masih kalah dengan aku. Manalah 30 tahun lebih mandi kong meninggal. Tapi tak kata njuk wong apa njuk apa kata. Kira-kira 1.300 wong yang ana mandikan. Sebulan itu gato-gato mandi kong meninggal yang hasil catat anak-anak 1 tahun itu wong 40 yang kupegang bae mandikan. Ya kalikan sekian sudah. Salah satu yang tegak tadi ada guru ngaji yang 20 tahunan tadi. Itu guru ana. CA tadi, nyai tadi. Itu guruku ngaji. Aku baca ngaji, tahu di huruf, baca nyambung, tahu tasydid, tahu sukun, tahu dhamma dari beliau lah. Tuh. Jadi apa itu artinya mengisi kehidupan khairun nas anfa'uhum linnas. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu belajar Quran dan mengamalkan Al-Quran. Dikisahkan dahulu kala ada wong ahli maksiat diazab di kuburnya, tapi satu saat dia dapat nikmat. Ditanya dari mana? Rupanya dia punya anak yang belajar bismillahirrahmanirrahim. Waktu dia tinggalkan mati. Waktu dia meninggal, ninggalkan anak kecil yang belum baca apa-apa. Begitu dia meninggal, nah yang kecil ini tadi belajar baca bismillah.
baru belajar, bapaknya diampunkan Allah dosa. Jadi begitu indahnya, begitu nikmatnya orang yang memanfaatkan kesempatan hidup dengan ibadat. Namanya kesempatan hidup, kesempatan ibadat itu modalnya adalah umur. Umur ini kesempatan. Kita tidak usahlah membanggakan punya tanah 1 hektar, tapi tidak ada kita tanami. Lebih baik punya tanah 1 kapling, kita tanami. Kita tanami pisang, kita tanami ubi, kunyit, segala macam. Kates. Karena satu saat kates berbuah, kita muat pistel kates. Ada kunyit, ada segala macam godong salam, kita tinggal ngawak iwak muat pindang. Batang pisang kita tebang muat berengkes. Yang pisang tadi kita pacak gebus, pacak goreng, pacak gemet pelegam. Kita cabut ubi, muat pepes. Artinya walaupun sekapling kecil, tapi isinya lebih baik daripada sehektar yang isinya biawak, ulo. Itulah usia. Jadi kita tidak usah kita berpengaruh dengan umur yang tua. Sampai yang tua galak ngomong, alhamdulillah Ustaz, umur aku ni 75 tahun. Banyak bonusnya, lebih dari Nabi. Yang ngomong itu bonus siapa? Bonus tu bapak hadiah yang diberikan. Hadiah. Kalau umur itu sekecil apapun, setua apapun wong, umur itu sedetik pun akan dihisap oleh Allah. Semakin tua semakin besar hisapannya. Jangan keladasan hidup. Satu hari hidup 24 jam harus kita siapkan jawaban. Sebulan 168 jam. 1 bulan 720 jam yang harus kita jawab. Sudahkah kita isi galau usia ini dengan amal ibadat? Hal-hal yang positif. Ini dari umur. Belum lagi dari harta. No, tekangkang-kangkang ini. Masjid tak kelar tekangkang. Langgar tak kelar tekangkang. Padahal bukannya hal yang sulit. Malam ini memang dikumpulkan 1000 sewang. Kelar kaca ini. Coba kita bandingkan Bapak, berapa jumlah duit yang kita gunakan oleh orang-orang yang ngisep api itu? Kalau sikap uang sebungkus 20.000, kalikan berapa ribu umat Islam di Kaledoni ini? Kalikan sehari beda ngokok, kumpulkan 20.000 tu. Pacak negak masjid sikap. Kalau umat Islam sehari beda ngokok, ratusan miliar wong kafir tu ruginya. Tak kata gawi wong ngokok itu. Disep dibuang, apalah perasaan. Kata kepinter lolo. Kata kebuyan nak mundur. Dah kata aku sama mau main golep. Bola digepuk dikejar, digepuk dikejar. Yang main itu profesor, doktor, Esmelon 1, Esmelon 2. Anggota DPR man kita buntu man diajak wong tu ngawak setik besi tu no. Rego setik tu lagi 5 jutaan. Kita cekelan sapu mana gawak. Gepuk kejar. Apalah perasaan. Kakek sampai lubang itu dikit lagi cak sekilan masuk. Gepuknya pula. Maksud aku tumbek bena. Nah, indah aku. Atau saya pakai kentang. Udah. Ti antana. Kola be tinggi lolo. Nah, padahal rokok yang sedikit, duit yang sedikit itu apa sampai Rasul nyatakan ittaqun nar walau bisyikki
tamra. Takutlah kamu dengan api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Nabi, Bu, Bapak, mulai hadis sedekah ini dak kate yang tinggi-tinggi. Tadi nah, hati-hati dengan azab neraka walau dengan sepotong kurma. Irhamu mautakum walau bisyarbil ma. Kasihi keluarga kamu yang meninggal walau dengan setegak banyu. Coba kalau Nabi ngomong, kalau kamu nak selamat azab neraka, kamu mesti sedekah 1 miliar. Ngedon, Mbak. Tapi dari kecil Nabi ngajari satu. Hikmahnya apa? Kita nak metu kenya juga tidak berat. Rp1.000. Al-Quran juga cuma ngajari masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dimulai dari barang sikok. Tidak nyebut nilai Allah. Masya Allah. Dikisahkan satu kisah, Bapak. Ada wong ahli ibadat, wong sufi, berjalan tidak bersendal. Berjalan. Cocok paku. Wah ini badatus. Ay. Apa nyingok no paku nyucuk. Cabun ya Allah paku. Digawaknya koceknya. Koceknya. Berjalan dia. Begitu dia berjalan, ada wong mener ke jerambah. Mener ke jerambah, lagi maku jerambah. Nah ujinya. Ya Allah, mulia kalau wong ini muat ke wong berjalan, alangkah mulianya. Kalau yang paku tadi, tolong pakukan paku kusikok di jembatan ini. Nah, maku jalan. Meninggallah wak ini dimimpikan oleh salah seorang pemuda di kampung itu. Dianya dapat tempat mulia bagus nih satu gedung. Ditanya, wak boleh mana wak bagus cecek ini? Ini aku mendapat khabar bahwa dari paku yang dipakukan di jembatan saat itu, paku boleh nemu. Paku boleh nemu. Tambah lagi bermodalnya. Dari yang kecil, dari 1.000, 2.000, balasannya 700. Satu tuh jumlah jadi 700. Jadi kalau kita ngenjuk 1.000 jadi 700.000. Nah, kenapa wong ini berbuat kebaikan itu males? Penyakitnya cuman sikok, belum nyingok balasannya. Ngapa wong galak berebut di kantor pos? Boleh duit yang zaman 300.000 itu. Duit apa? BLT apa? Bantuan langsung tunai itu. 300.000 untuk 2 bulan, Bapak. Metu kalau mak kepo. Ngawak kakak, ngawak KTP, ada yang sambil netek ya anak ku jingok tu. Dari jauh be. Ada yang waktu tengah mengas, tak boleh diwakilkan itu. Oh, pergi 300.000 dibagi 60, 5.000 sehari. Tahan ngejok-jok. Dari pukul 7 belum buka kantor pos. Nak kami kebak. Ngapa? Karena ada duitnya. Kalau pahala ni Allah tunjuk kan. Hai Bapak, cuman iman jawabnya ni. Yakin ni iman. Husnudzan billah. 5.000. Bapak bagi 300.000. Bagi 60. 5 kan? Kangkung sekebet. Katu sekebet. Tahan berebut. Apa nak makan katu Dah ada nak ada makan pati. Walaupun katu masak bening nak makan bawang. Nak ada rasanya. Makan pati nak dinjek wak teri. Biar ada rasanya. Makan katu terus. Bukan kita ni netek. Banyak banyak susu. Marah pula laki bayu dek. Bukan aku nyusui. Makan katu terus. Uji bini nyanyi seperti tu bangko ini. Hah? Siapa? Nah, kenapa tahan berebut? Karena ada duitnya. Ini 1.000 rupiah 700. Nah, kelar nih. Kacau patri nak muat WC. Kelar kalau. Jangan takut. Ma naqasat min mal min sedekah.
Tidak pernah berkurang harta yang kamu sedekah, kata Rasulullah. Yazdad, yazdad, yazdad. Bertambah, bertambah. Ngapa macam itu? Lah, Allah tidak ngambil keuntungan. Kalau kita sedekahkan nanti Allah ngambil keuntungan, untungnya buat Allah, berarti Allah miskin. Tidak macam itu. Kembali tetap kepada kita. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Akan dibalas oleh Allah Ta'ala yaumul qiyamah. Apa celengan liwat? Woi mak pakem ni. Alhamdulillah. Subhanallah. 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 Agak-agak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Liwat. Liwat. Lah nak parak ini? Ngobak kalimat lah itu. Ya. Nyingok celengan cak susah. No, pindah ke celengan. Dia tidak tahu makna celengan. Syurga nyomput kau. Masuklah mana yang kau ada. Islam tidak akan miskin, Bapak. Kamu kan berapa isi masjid ini kalau hari Jumat? Tidak, isi uang jemaah. 800 wong. Kalau sikok 1000. Nah, Islam tidak miskin. Mbak 1000. Tolong tanya dengan hati kita masing-masing. Ada tak tiap Jumat ngawak duit 1000? Kamu tino? Lanang tanya ni. Kalau sejumat 1000 pia, sebulan 4000, 4 kali 12 baru 48.000. Coba setiap Jumat masuk ke 1000. Ini dah liwat. Apa kepantas dengan harga 1000 syurga? Tidak pantas. Kita ngokok tahan berbungkus di kapal ke pula ngokok tu. Kawan datang ambil sebatang, 2 batang sampai nak setengah bungkus. Tak ada marah. Coba setengah bungkus jadi ke duit wakaf ke? Berani tak sehari 5.000 masuk ke duit celengan? Itu Bapak. Jadi oleh karena itu, mari kita meningkatkan kesadaran kita untuk berbuat hal kebaikan, hal yang positif. Tidak sanggup lagi Pak. Sudah nyeri dada. Jadi InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kehadiran kita ini mengisi waktu anten-anten nunggu mati. Kan nunggu imsak, anten-anten nunggu mati. Inilah sisa hidup. Nak makan lemak sudah pernah, nak jadi pejabat sudah pernah. Tinggal mengisi waktu untuk menjemput kebahagiaan akhirat. Ya, jadi rezeki yang ada punya anak 4 masih megang duit ratusan juta untuk apa? Anaklah begawi kalau punya rumah masing-masing masih megang duit ratusan juta untuk apa? Untuk aku mati saat saya fikir kan, kalau mati orang Islam wajib ngurus 4. Mungkus mandi ke, mungkus nyolat ke ngobor. Dah saya fikir kan soal kapannya tetap ada. Duit tadi modal kita. Untuk anak aku apa dia lagi budak lah di sekolah kan lah punya rumah kalau. Lado gaji kalau. Duit tadi adalah alat menghantarkan kita kebahagiaan di hadapan Allah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa mengkaruniakan hidayah wa taufik kepada kita sekalian, sehingga kita dapat mengisi kehidupan kita dengan nilai-nilai positif untuk membawa kebahagiaan kita pada Allah Ta'ala. Ana setelah ini Bapak nak langsung minta izin, karena jam 10, harusnya jam 10 ni sudah ngenti barang yang ada di juru perut ini. Karena sehari Ana harus masuk ke Banyung 2 liter dalam perut. Setiap 6 jam harus dikeluarkan, diganti. Itulah alat membersihkan racun yang ada di badan. Karena kondisi ginjal Ana sudah tidak mungkinkan lagi, dan itu adalah obatnya liwat dari ilmu dokter. Cuman tetap menanti kekuasaan Allah Ta'ala. Minta kepada Allah Ta'ala, semoga ginjal Ana ini kembali lagi normal seperti sedia kala. Tidak ada pikiran lain kecuali untuk dakwah, ngajar. Yang lain sudah tidak dipikirkan lagi. Mobil alhamdulillah banyak, Gokar ada. Segala mobil pergi Avanza balik Innova. Oh, Masya Allah. Kadang-kadang naik penjara, kadang macam-macam lah. Banyak, asal kalau ada duit, bayar 20.000 sampai tempat tujuan.
segala makan lemak sudah dimakan, segalanya sudah alhamdulillah. Harapan sakit ini supaya sehat, dengan sehat pacak ningkatkan amal ibadat. Anak tidak duduk lagi, berangkat nila muter langsung metu dari pintu, balik minta maaf sama sekali. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.